kesempatan yang sangat istimewa, yaitu dalam rangka acara halal bihalal. Ya, saya ucapkan dari diri saya pribadi, minal aidin wal faizin wal maqbulin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang diterima amal ibadahnya selama bulan Ramadan. Amin. Amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam syair dikatakan laisal id liman labisal jadid, innamal id liman ta'atuhu tazid. Ya, bukanlah seorang yang dia itu memperingati hari Id adalah orang yang pakaiannya baru, tidak. Artinya apa? Id itu bukan orang yang pada hakikatnya merayakan hari Id, orang yang dengan pakaian baru, ya, dengan sana keluarga pergi ke sana kemari bertamasya dan lain sebagainya. Tidak, itu bukan hakikat Id. Ya, Id itu adalah apa? Id itu adalah dikatakan di dalam syair tersebut walakinnal id liman ta'atuhu tazid, yaitu orang yang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah. Ia yang pantas dapat Id. Ya, orang nggak puasa tolong 30 hari tiba-tiba sholat Id, hadir sholat Id, bergembira ria bersama orang-orang yang berpuasa. Salah apa betul? Salah. Nggak puasa kalau gembira dengan hari Id. Tidak. Akan tetapi Id itu adalah untuk orang-orang yang dia itu ketaatannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ikhwani, mari kita ini selalu tambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Habib Abdullah Al-Haddad, Id itu sebetulnya nggak cuma 2 tahun sekali. Ya, 2 kali setahun. Tidak. Id itu banyak. Bahkan setiap orang yang ketaatannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap harinya pun dia sedang bergembira dengan hari Id. Ya, dikatakan oleh Abdullah Al-Haddad wal muhibbina lillah kulla yaumin lahum Id. Dan setiap orang yang cinta kepada Allah dengan hakikat cinta sebesar-besarnya, mereka setiap hari merayakan Id. Mereka setiap harinya merayakan tidak cuma 2 hari dalam setahun, tidak. Setiap hari. Kenapa? Karena ketaatan mereka bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kecintaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala semakin hari semakin bertambah. Cinta bukan hanya di mulut ya. Cinta butuh pengorbanan. Ya kan? Mana Rafi itu biasanya kan dia status cinta butuh pengorbanan. Cinta semua butuh pengorbanan. Tidak ada cinta yang tidak butuh pengorbanan. Cinta apapun. Ya, paham ya? Cinta semua butuh pengorbanan. Seorang perempuan pun ketika dia dikatakan cinta oleh lelakinya, dia akan meminta sebuah pengorbanan. Begitu juga ketika kita cinta sama Allah Subhanahu wa taala, butuh pengorbanan, butuh bukti. Tidak butuh janji. Janji mau tak nikahin tapi koro kabeh. Janjinya mau dinikahin tapi tidak dinikah. Perlu bukti, mana buktinya? Begitu juga kita cinta sama Allah Subhanahu wa taala, apa buktinya kita cinta? Kita cinta sama Nabi Muhammad, apa bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Perlu bukti. Ya, dikatakan di dalam syair dikatakan di dalam syair innal muhibba liman yuhibbuhu muti'u. Sesungguhnya orang yang cinta terhadap seseorang, maka dia akan taat terhadap perintah orang tersebut. Itu hakikatnya cinta. Paham? Sampai misal cinta sama cewek, disuruh ceweknya jemput ya. Jemputnya dari mana? Dari utara ke Benowo ya. Wah, di Vela ini panas-panas, ya kan? Ya itu. Allah Subhanahu wa taala pun ketika kita cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala, mana pengorbanan kita? Mana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita disuruh sholat 5 waktu. Apakah kita sudah mengerjakan sholat 5 waktu? Kita disuruh berbakti sama orang tua. Kita sudah berbakti belum sama orang tua? Kita disuruh sedekah sama Allah taala. Sudah sedekah belum? Disuruh berzikir. Mana zikirnya kita? Kalau kita memang benar-benar cinta, pasti kita melakukan semua itu. Ya, sholatnya nggak bakal bolong, tetap berbakti sama orang tua, ya, sedekah lanjut. Itu bukti pengorbanan cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Nah, orang-orang yang seperti itu setiap harinya mendapatkan aid dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka selalu riang bergembira, nggak punya kesempatan terhadap dunia ini. Mereka selalu bergembira, ya, bergembira terus, nggak ada sedih, nggak ada sedihnya. Paham? Sedih, tapi sedih terhadap dunia mereka nggak punya. Sedih akan dunia mereka nggak punya, tapi sedih karena nggak bisa bangun malam, mereka nangis. Ya, sedih takut nanti di kuburnya diadab oleh Allah, mereka sedih. Kesedihan mereka akan kesumpakan mereka terhadap akhirat. Tapi kalau kesedihan terhadap dunia, ya Allah, duitku 1 juta hilang malam ya Allah, nangis. Paham? Nangis, tidak ada. Mereka nggak punya seperti itu. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesumpakannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja dan Rasul dan Rasulnya. Itu mereka orang yang pada hakikatnya akan menerima itu. Paham ya? Jadi kita kalau mau berpesta ria dengan Eid, ya ingin apa namanya, bersenang-senang dengan Eid, kita harus sadar diri. Gimana puasa kita sebelumnya? Gimana ibadah kita di bulan puasa? Kalau ente ibadah ente bolong-bolong, nggak usah Eid, sadar diri ente harusnya. Ya, kita harusnya sadar diri. Enaknya nggak puasa tiba-tiba ikut senang, ikut merayakan hari Eid. Jangan seperti itu. Paham ya? Maka dari itu kita ini harus bertambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iman itu ya, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa berkurang dan bisa bertambah. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berkurang dan bertambah. Dan ketika seseorang imannya sangat tinggi akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin mendekat. Kalau dia imannya tipis, maka dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan iman itu tadi bisa bertambah dan berkurang. Tergantung apa? Tergantung ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan fakun minal imani fi mazidi wa fi safa'il qalbi dzal tajdidi bi kathrati sholati wa ta'ati wa tarki malin nafsi min syahwati. Kalian jadi orang, jangan orang yang setiap harinya makin melemah. Kayak baterainya HP. Semakin lama semakin melemah. Imannya dia semakin hari semakin melemah. Jangan jadi seperti itu. Jadi orang yang semakin hari imannya semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap hari pula hati kita itu harusnya semakin bersih. Paham ya? Gak punya rasa iri, gak punya rasa dengki, gak punya sifat takabur, gak punya rasa pengen benar sendiri, merasa bangga diri. Tidak. Setiap hari hatinya semakin bersih. Dan inilah orang yang punya iman dan hatinya bersih, ia yang akan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau mengasih resepnya. Gimana caranya imannya kita ini supaya bertambah? Bikat roti sholati wa ta'ati, dengan memperbanyak sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat fardunya dia jalankan terus, sholat ditambah lagi sholat sunnahnya. Ya, sholat duha, sholat witir, sholat qobliyah baqiyah, sholat sunnah wudu, sholat sunnah tahiyatul masjid, dilakukan semua, dikerjakan semua. Nanti akan bertambah kedekatan dia, iman dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan sholati wa ta'ati, memperbanyak ketaatan, birrul walidain, jalin hubungan silaturahmi, dijaga hubungan dia silaturahminya kepada sanak familinya. Ya, kemudian memperbanyak sedekah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu semua ketaatan-ketaatan itu kita jaga. Dikatakan sholati wa ta'ati. Nah, yang terpenting ini garis bawahnya pakai spidol yang besar. Wa tarki malin nafsi min syahwati, meninggalkan syahwat hawa nafsu. Itu yang terpenting. Ya, meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan hawa nafsu yang ada di hati kita. Meninggalkan hawa nafsu. Nafsu ini ya, kriterianya seperti ini. Nafsu ini akan menggiring kita kepada kemaksiatan dan menjauhkan kita daripada ketaatan. Itu nafsu. Setiap bisikan hati yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu namanya hawa nafsu. Ya, hawa nafsu. Tiba-tiba dia sholat, tiba-tiba pengen kesini ya, dilihat pengennya kalian itu ke maksiat apa ke ketaatan.
Kalau kemaksiat itu namanya hawa nafsu. Paham? Hawa nafsu selalu ingin menjauhkan manusia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau kita hilangkan, niscaya kita akan menjadi orang yang setiap harinya bertambah keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Jadi dihilangkan semua hawa nafsu. Kalau sudah hilang hawa nafsunya, maka niscaya akan kita akan menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai lihat, paham? Sampai lihat, pendeta-pendeta itu kenapa bisa ada yang bisa terbang? Ya, ada yang bisa jalan di air, ada. Ya, kenapa? Karena mereka menahan hawa nafsu mereka. Tidak boleh kawin, ya kan? Ya kan? Tidak boleh kan? Kawin. Ada yang apa-apa, tidak boleh makan daging. Nahan hawa nafsu mereka. Akhirnya apa? Mereka diberi sebuah kelebihan. Apa? Yang berupa karomah. Tapi kalau bagi mereka namanya bukan karomah, namanya istidraj. Bukan karomah. Ya, kalau orang Muslim menahan hawa nafsunya, maka dia akan menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diberi karomah. Makanya ulama-ulama zaman dulu itu banyak karomah-karomahnya. Berkat apa? Berkat menahan hawa nafsu mereka. Hawa nafsu ini pasti pengennya ke yang sesuatu yang senang aja. Sesuatu yang senang. Gimana cara menahan hawa nafsu, melawan hawa nafsu? Kalau dia pengen sesuatu, lakukan sebaliknya. Lakukan sebaliknya. Pengen ngomongi orang, nafsu kita ini pengen ngomongi orang, diam. Nahan hawa nafsu. Pengen makan, ya sudah diam, puasa. Itu namanya menahan hawa nafsu. Hawa nafsu ini jadi selalu pengen ke sesuatu yang enak-enak aja. Enak-enak aja. Yang nggak enak, dia nggak pengen. Itu namanya hawa nafsu. Maksiat dipengeni hawa nafsu, taat nggak dipengeni. Ayo siapa yang berani menjawab bahwa sholat itu enak? Siapa? Nggak ada. Ya, nggak ada. Sholat itu nggak enak, capek sholat, ya kan? Capek sholat. Ketika hawa nafsu kita melarang kita untuk sholat, nah itu bisikan hati kita itu namanya hawa nafsu. Tapi kalau disuruh jagong digiras, ya jagong digiras sambil wifi, sambil main game online, nah, kan enak kan? Enak. Itu namanya hawa nafsu. Itu namanya hawa nafsu. Coba sampai disuruh keluarkan duit sampai 50.000 untuk sodako, nggak mau. Nggak mau. Tapi kalau 50.000-nya itu dikasihkan fulana, nah, mau. Kan? Itulah namanya hawa nafsu. Itu kalau ditahan, misalnya kita akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan diberi karomah. Apa sih artinya karomah itu? Karomah ini artinya kemuliaan. Kemuliaan yang diberikan oleh Allah berkat dia dekat dengan Allah. Itu namanya karomah. Paham ya? Jadi nggak usah nggak usah kita ini berharap karomah, tapi masih sholat kita ini masih bolong-bolong. Nggak usah berharap seperti itu. Paham ya? Nggak usah berharap seperti itu. Ada orang masih kurang ajar sama orang tuanya, berharap ingin punya karomah. Puasa putih supaya sakti dia punya karomah. Ini salah. Masih kurang ajar sama orang tua. Itu namanya istidraj. Itu istidraj itu diolor-olor, penguluran. Paham ya? Seperti contoh ini tadi. Kok pendeta bisa terbang, pendeta bisa jalan di air? Itu karomah namanya. Kemuliaan dari Allah. Bukan. Itu namanya diolor-olor sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gue di akhirat siap-siap. Di dunia sekarang tak kasih kalian kelebihan, tapi nanti di akhirat tak ada sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Makanya jangan heran orang kafir itu kok nikmat di dunia ini. Ya, orang Cina ada Cina melarat. Jangan ya kan? Cina kaya semua. Kenapa kok bisa seperti itu? Kok orang kafir yang diberi nikmat lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Muslim rumahnya gede? Ya, kenapa seperti itu? Apakah Allah tidak cinta pada orang Muslim? Salah. Diibaratkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih orang Cina itu sama kayak kita ngasih tukang parkir. Kadang mantel kan ini tukang parkir. Ya kan? Kadang mantel kan? Apakah kita cinta? Apakah kita memberi karena cinta kepada dia? Tidak. Ya, apakah kita memberi kepada tukang parkir itu karena cinta? Tidak. Akan tetapi karena sebuah keharusan. Yaitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rezeki kepada orang-orang kafir
itu bukan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta kepada mereka, tapi nanti di akhirat dihadap sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tadi adalah cara pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis Nabi SAW memberikan cara lain atau memberikan cara yang sama dengan yang sebelumnya, yaitu bagaimana cara kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa menjadi seorang wali. Ya, dikatakan sama Nabi SAW, tidaklah seorang hamba melakukan sebuah kefarduan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menulisnya dia sebagai orang-orang yang baik. Ya, jadi kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fardu, maka kita lakukan fardu. Kemudian setelahnya, wa may taqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Kalau sudah fardunya dijaga, sholat lima waktunya dijaga, birrul walidainnya dijaga, silaturahminya dijaga, puasanya dijaga, zakatnya bayar terus, kalau punya rezeki berangkat haji, umrah dan lain sebagainya. Fardunya sudah selesai semua, kemudian kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang namanya nawafil, sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sudah menjadi orang baik dengan fardu-fardu, melakukan fardu-fardu kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan, maka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang namanya nawafil, sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah seperti itu, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yabtishu bihi wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijluhu alladhi yamshi biha. Fa idza sa'alani la u'tiyanna, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza sta'adani la u'idanna. Kalau sudah fardunya dijaga, nawafilnya dilakukan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku akan mencintai dia. Kalau sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau orang yang dicintai namanya wali, ya, waliullah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah jadi waliullah, minta apapun niscaya diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut terhadap apapun niscaya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Jadi kita fardunya kita jaga dulu, kemudian setelah itu apa? Sunnah. Jangan sunnah-sunnahnya tok. Sunnah-sunnahnya diperbanyak tapi fardunya kadang masih bolong-bolong. Salah. Paham ya? Salah seperti itu. Ente banyak sedekah, tapi istri ente nggak dinafkahi, kan salah. Padahal nafkah istri wajib, sedekah sunnah. Paham ya? Seperti itulah kita. Harusnya fardunya dijaga, kemudian sunnah. Kalau sudah itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua enak. Ya, semua enak. Kita dikenal oleh Allah, kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda loh ya. Orang yang cinta pada Allah dengan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda. Siti itu orang cantik. Kita cinta sama dia wajar, tapi kalau dia cinta sama kita itu luar biasa. Begitulah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita cinta sama Allah wajib. Kita cinta sama Allah wajib. Tapi apakah Allah mencintai kita? Kalau sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kita, maka itu luar biasa. Dengan apa caranya? Dengan itu tadi. Fardunya dijaga, kemudian dilakukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah itu tidak usah yang muluk-muluk ya. Sunnah pengen nikah 4 kali. Sunnah pengen nikah 4 kali. Muluk-muluk, terlalu muluk. Ini sunnah, banyak sunnah yang gampang-gampang dulu aja. Saya pernah nemukan orang rambutnya ini kok gondrong, sunnah bir. Ya, sunnah. Rambutnya kemocing ini dibilang sunnah. Paham ya? Ini sunnah itu gampang. Masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Masuk masjid baca doa, keluar masjid baca doa. Masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar kamar mandi pakai kaki kanan. Sebelum masuk baca doa, setelah masuk baca doa, dan setelah keluar baca doa. Ini sunnah gampang. Ini yang mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah muluk-muluk pakai sunnah-sunnah yang lainnya. Tidak usah. Bib, saya mau puasa dahar. Puasa dahar itu apa? Puasa penuh. Setiap hari puasa. Ngapain ini puasa dahar kan? Sunnah-sunnah yang gampang-gampang dulu yang dilakukan. Setelah itu sunnah-sunnah yang susah baru setelah ini.
Ayam kalau mau loncat harus nunduk, sampai kalau mau naik tangga harus satu persatu. Jangan loncat langsung ke tangga ke-5. Ya, labu sampai nanti. Jatuh nanti. Seperti itulah. Paham ya? Maka dari itu dengan hadirnya kita di sini mudah-mudahan kita bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan anak saya katakan juga jangan dilupakan yang namanya ilmu. Paham ya? Selalu nambah ilmu. Selalu nambah ilmu. Taat beda. Ilmu beda. Bahkan ilmu ini adalah paling mulianya ketaatan. Ibadah, ilmu ada waktunya. Artinya apa? Jangan dilupakan yang namanya ilmu. Wajib juga nuntut ilmu. Bahkan setiap hari, setiap saat kita dituntut untuk selalu menambah ilmu. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah, wa qul rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, berdoalah wahai Muhammad, ya Allah tambahkanlah ilmuku. Ya, tambahkanlah ilmu. Kita disuruh minta sama Allah untuk selalu menambah ilmu. Kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menambah ilmu. Makanya jangan dilupakan yang namanya ilmu. Supaya apa? Supaya ibadah kita ini tertata, baik dan benar. Kalau kita sholat tanpa didasari ilmu, maka sholat kita akan mardud, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji tanpa ilmu, namanya toh haji, tapi di hajinya tidak ada haji, dan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Semua ibadah harus kita dasari dengan yang namanya ilmu. Supaya apa? Supaya ibadah kita ini benar. Dikatakan di dalam surat, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap amal ibadah yang tanpa didasari ilmu, maka niscaya amal ibadah tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Percuma kita jidatnya gosong, tapi ibadah kita nggak diangkat sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Percuma, capek kan? Capek habiskan umur. Makanya kenapa sih orang-orang yang berilmu ini cepat jadi wali? Ibadah sedikit tapi benar. Nah ini orang yang bodoh, ya, yang nggak tahu ilmu syariat, ibadah sampai jidatnya gosong, nggak ada yang diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bodoh, nggak tahu caranya, nggak tahu caranya ibadah, akhirnya ibadahnya salah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang diterima, kalau orang ibadahnya pengen diterima, maka niscaya harus berdasarkan ilmu. Bahkan syaitan pun itu kalau mau menggoda orang yang punya ilmu takut, walaupun dia tidur. Walaupun dia tidur aja takut. Setan mau masuk masjid, kelihatan orang alim tidur, nggak jadi masuk masjid. Setan kalau mau masuk ke masjid, melihat orang bodoh lagi ibadah, tambah didatangi sama setan. Tambah didatangi. Kenapa? Karena setan takut sama orang lain. Kalau sama orang bodoh, silakan kata setan, ente kasih 1000 tak godain semua orang. Semua tak godain kata setan. Dikatakan wala faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidi. Wala faqihun wahidun mutawarri'un asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidi. Kata setan, satu orang alim, ya, itu lebih susah bagiku untuk mengganggunya daripada 10 orang yang ahli ibadah tapi nggak tahu ilmu. Gampang setan godanya. Tapi kalau satu orang alim, setan nggak. Pernah dulu diceritakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sedang sholat malam. Ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini sedang sholat malam. Syekh Abdul Qadir siapa yang nggak tahu ya? Dengan kesolehannya dia, dengan kewaliannya dia, dengan tasawufnya dia, dengan ilmunya dia, sangat tinggi maksudnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini sholat malam, iblis datang, mbaknya setan. Iblis datang ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tapi tidak berupa wujud, cuma berupa suara. Wahai Abdul Qadir Al-Jailani, mulai sekarang kamu sudah saya setor dari yang namanya ibadah. Sudah tidak tak wajibkan lagi untuk beribadah. Kalau kita gimana? Begitu kan sama iblis. Bergembira ya. Alhamdulillah, tidak usah sholat lagi.
Ya, seperti itu kalau kita. Tapi berhubung Syekh Abdul Qadir Al-Jailani orang alim, tahu dia. Yang ngomong seperti itu cuma setan. Yang ngomong seperti itu cuma setan. Ya, yang nyuruh untuk berhenti daripada beribadah itu cuma setan. Kalau Allah Subhanahu wa taala nggak mungkin. Jadi iblis ngomong gitu tadi itu supaya dikira Allah taala oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tahu, alim dia. Tahu ayat Allah Subhanahu wa taala berbunyi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang yang namanya kematian. Jadi kalau belum mati jangan putus ibadah. Kalau sudah mati selesai semua. Syabdul Qadir tahu anak belum mati, kalau suruh selesai beribadah, diambilkan sandalnya langsung dilemparkan ke iblis yang tadi. Ihsa ya lain, suruh pergi sama Syabdul Qadir Al-Jailani. Itu orang alim. Kalau kita ya sudah tutup sejadahnya, masih lihat ya. Kalau didatangi iblis seperti itu, masih ya langsung tutup sejadahnya, masih ya berangkat. Paham ya? Nauzubillah min. Maka dari itu ilmunya kita perbanyak. Terus kemudian diamalkan ya. Ilmu yang kita dapatkan dimanapun tempatnya kita amalkan. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita. Kita nggak baca kitab dulu karena kita sedang lagi halal ya, saling bermaaf-maafan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kemanfaatan daripada jasa kita malam ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi maksiat-maksiat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.